Baiklah, saya akan memulai pembahasan mengenai mengelola perubahan organisasi dan inovasi dengan pada era globalisasi dan cepatnya perkembangan teknologi saat ini. Perubahan terjadi dengan sangat cepat serta menimbulkan ketidakpastian, ambiguitas, dan dibutuhkan kompleksitas yang tinggi dalam pengambilan keputusan. Terjadinya perubahan dalam berbagai sektor kehidupan ini harus dapat direspon oleh suatu organisasi atau perusahaan agar dapat berkompetisi dalam industri yang digilutinya sehingga dapat bertahan dan beradaptasi melalui inovasi-inovasi. Kemudian kita akan membahas mengenai perubahan dalam organisasi. Menurut Robin dan Colbert, setidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan perubahan dalam suatu organisasi, yaitu manusia, struktur, dan teknologi pada suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Perubahan ini bersifat selalu ada dan tak dapat dihilangkan. Karakteristik suatu perubahan diantaranya tidak konstan, yaitu terdapat variasi dalam derajat dan arah perubahan. Yang kedua, menghasilkan ketidakpastian. Meskipun begitu, perubahan tidak sepenuhnya tak terduga. Ada perubahan yang dapat diprediksi sebelumnya. Yang ketiga, menciptakan ancaman dan peluang. Perubahan dapat menciptakan ancaman dan peluang tergantung bagaimana suatu perusahaan atau organisasi merespon perubahan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor pendorong perubahan. Terdapat faktor internal dari dalam organisasi atau perusahaan yang menyebabkan terjadinya perubahan, di antaranya perubahan strategi organisasi, perubahan ketenaga kerjaan, contohnya penambahan atau pengurangan karyawan atau rotasi karyawan, kemudian adanya perlengkapan dan peralatan yang baru sehingga dibutuhkan adaptasi terhadap perubahan tersebut. Yang terakhir, sikap, perilaku atau attitude karyawan. Selanjutnya kita akan membahas faktor eksternal di luar organisasi atau perusahaan yang mendorong terjadinya perubahan. Yang pertama yaitu pangsa pasar. Contohnya perubahan permintaan konsumen terhadap produk. Yang kedua, peraturan dan regulasi pemerintah. Adanya perubahan regulasi akan menyebabkan perubahan. Contohnya di Uni Eropa diterapkan pajak karbon terhadap produk dari industri yang mendorong percepatan krisis iklim. Hal ini ditujukan untuk mendorong ekonomi yang lebih sustainable. Contohnya pajak karbon diterapkan pada produk fossil fuel atau produk tambang atau semen. Yang berikutnya, faktor eksternal berikutnya yaitu perkembangan teknologi. Untuk dapat bertahan di dalam suatu industri, perusahaan harus dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi yang semakin efisien dan sehingga perusahaan tersebut tidak tertinggal. Yang terakhir yaitu perubahan ekonomi, baik ekonomi regional dan ekonomi global dapat mempengaruhi kondisi ekonomi dalam suatu perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis perubahan. Terdapat 2 jenis perubahan, yaitu perubahan terencana dan perubahan reaktif. Perubahan terencana merupakan perubahan yang dilakukan secara bertahap dan tepat waktu sebagai bentuk antisipasi terhadap perubahan yang terjadi di masa depan. Jadi perubahan terencana ini merupakan antisipasi terhadap perubahan yang telah diprediksi. Berikutnya ada perubahan reaktif, yaitu perubahan yang merupakan respon terhadap suatu peristiwa yang terjadi. Jadi dia bersifat spontan. Contohnya perubahan yang disebabkan oleh seperti saat ini pandemi atau bencana alam atau terorisme dan lain sebagainya. Baiklah, topik selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Dinda. Setiap perubahan pastinya perlu ada pihak yang bertanggung jawab atas perubahan itu sendiri. Di sini manajer memiliki peran yang sangat strategis dalam manajemen perubahan. Dan di sini manajer bisa bertindak sebagai inisiator maupun katalisator dari suatu perubahan. Manajer sebagai agen perubahan atau agen of change
dapat menentukan kira-kira bagaimana perubahan tersebut dapat dilakukan secara cepat agar hasilnya bisa berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, di sini ternyata agen perubahan tidak cuma manajer. Kalau manajer kan sudah pasti sebagai agen perubahan internal itu memiliki tanggung jawab pada perubahan yang ada di bidangnya. Namun, bisa jadi dari sisi internal yang lainnya ada orang khusus yang merupakan staf ahli yang merupakan non-manager yang ditunjuk karena keahliannya yang mampu mengelola perubahan tersebut. Nah, kalau dari bagian eksternal itu ada konsultan yang akan memberikan arahan dan asistensi terkait proses perubahan yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan. Konsultan ini sebagai agen perubahan eksternal memiliki sisi positif, yaitu bisa memiliki perspektif yang lebih objektif dibandingkan dari pihak yang internal. Namun, karena sifatnya eksternal ini, kemungkinan konsultan tersebut belum begitu memahami tentang budaya yang ada di perusahaan atau kebiasaan-kebiasaan apa yang sudah ada di perusahaan tersebut. Jadi, konsultan eksternal ini biasanya juga menangani perubahan-perubahan yang berskala besar dan bersifat signifikan. Jadi, baik dari sisi internal maupun eksternal itu ada plus minusnya masing-masing. Selanjutnya, proses perubahan dibagi menjadi dua, yaitu metafora air tenang atau the calm water metaphor dan metafora air cepat atau white water rapid metaphor. Nah, di metafora air tenang ini dianalogikan seperti kapal yang melintasi perairan tenang. Jadi, kapal tersebut sudah tahu jalannya seperti apa, sudah tahu kira-kira rintangan yang di depan ada seperti apa, itu sudah tahu. Nah, ini metafora air tenang ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu unfreezing the status quo, changing a new status, sama refreezing to make the change permanent. Nah, kalau di gambar ini ada dari segitiga yang berwarna orange menuju ke bentuk elips yang warna biru. Tahap yang pertama ada unfreezing the status quo, yaitu di sini yang pertama menambah kekuatan perubahan seperti komitmen perusahaan terhadap perubahan itu sendiri. Yang kedua, dan mengurangi resistensi terhadap perubahan, karena biasanya orang relatif untuk senang berada di zona nyamannya dan cenderung tidak mau berubah ya, sehingga sangat memungkinkan adanya resistensi. Dan selanjutnya ada penggabungan kedua langkah yang tersebut. Jadi, dalam proses unfreezing ini sangat perlu dilakukan kedua langkah yang tadi, karena agar dapat siap untuk masuk ke tahap selanjutnya, yaitu ada changing and refreezing. Nah, di tahap changing a new status ini, ketika sebuah proses perubahan sudah dapat diimplementasikan, ini harus segera dibekukan atau tahap refreezing, karena jika perubahan tersebut tidak dipermanenkan, maka akan dapat kembali ke keadaan awal sebelum perubahan itu terjadi. Nah, proses perubahan yang selanjutnya ada metafora air cepat atau white water rapid metaphor. Nah, ini dapat dianalogikan seperti kita menaiki arung jeram ya. Jadi, kita belum tahu jalanannya seperti apa, arusnya seperti apa, rintangan yang akan dihadapinya seperti apa tuh kita belum tahu. Jadi kita tidak dapat mengantisipasinya. Nah, di sini perubahan terjadi pada tempat dan situasi yang penuh dengan ketidakstabilan dan tidak dapat diprediksi. Nah, jadi dalam metafora air cepat ini kita harus cepat ya dalam merespons situasi atau kejadian yang kita tidak prediksi sebelumnya. Jadi harus segera melakukan harus segera melakukan perubahan agar tetap bertahan di situasi yang tidak diprediksikan tersebut. Dan bertahan itu adalah yang paling minimum ya, karena pastinya suatu perusahaan tidak hanya mau bertahan tapi juga harus memenangkan di persaingan. Selanjutnya adalah kategori perubahan. Kategori perubahan sendiri terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah struktur. Struktur itu membandingkan satu ataupun lebih komponen struktural seperti spesialisasi kerja, di mana tugas-tugas organisasi dibagi ke dalam pekerjaan-pekerjaan terpisah yang setiap tahapnya diselesaikan oleh individu yang berbeda. Kemudian ada rantai komando yang mungkin bisa dibuat lebih panjang atau lebih pendek, disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian wewenang dan kebijakan, sentralisasi, desentralisasi, serta formalisasi. Beberapa contoh ini juga merupakan komponen yang penting dalam pengambilan keputusan seperti yang telah kita pelajari di bab 6. Perubahan struktur organisasi tentunya disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Yang kedua adalah teknologi. Teknologi mengubah proses kerja, peralatan, dan metode kerja. Penerapan otomatisasi pekerjaan, contohnya seperti beberapa pekerja mungkin digantikan oleh mesin untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pekerjaan itu sendiri. Hal ini juga termasuk
komputerisasi pekerjaan dalam teknologi. Kemudian yang ketiga adalah manusia. Manusia dituntut untuk merubah sikap atau attitude, merubah kebiasaan, dan juga mengubah persepsi dan harapannya. Kemudian selanjutnya adalah teknik pengembangan organisasi. Tentunya tujuan pengembangan organisasi sendiri adalah meningkatkan prestasi dan keefektifan kerja secara keseluruhan dari seluruh kelompok, departemen dan organisasi, serta menciptakan kesehatan organisasi, memudahkan pemecahan masalah, dan meningkatkan mutu keputusan. Mengadakan perubahan yang efektif, serta meningkatkan keterlibatan dalam tujuan organisasi. Di sini secara interpersonal ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah sensitivity training. Itu adalah pengubahan perilaku melalui interaksi tak terstruktur di dalam grup. Yang kedua ada team building. Itu membantu setiap anggota tim mengenal cara kerja satu sama lain. Yang ketiga ada intergroup development. Itu mengganti stereotype sikap dan juga pandangan yang ada di dalam grup. Yang keempat ada proses consultation. Itu melibatkan konsultasi dari luar untuk membantu manajer memahami cara kerja tim dengan lebih baik. Dan yang kelima ada survei feedback. Itu digunakan untuk mengetahui feedback yang ada dalam grup. Perubahan pasti ada beberapa kendala yang dihadapi. Mengetahui resistensi terhadap perubahan adalah alasan mengapa manusia cenderung resisten terhadap perubahan. Beberapa alasannya adalah merasa nyaman dan aman terhadap kebiasaan lama dan situasi yang sudah ada, kemudian ketidakpahaman mengenai proses dan manfaat perubahan itu sendiri, rasa takut kehilangan status sosial, jabatan, wewenang, uang, rasa percaya diri, dan sebagainya. Kemudian persepsi yang keliru bahwa perubahan dianggap tidak sesuai dengan tujuan dan budaya organisasi atau perusahaan. Aksi manajer mengelola perubahan itu diantaranya adalah edukasi dan komunikasi, partisipasi, fasilitas dan dukungan, negosiasi, manipulasi dan kooptasi, dan juga dengan pilihan yang paling terakhir mungkin adalah dengan cara pemaksaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke waktu yang diperlukan untuk mengubah budaya atau kebiasaan. Yang pertama tuh proses perubahan kebiasaan atau budaya memerlukan kesabaran dan waktu yang tidak singkat. Selain adanya sifat resistensi, perubahan tersebut harus dimulai dari unsur yang paling dasar, yaitu perasaan, aksi, perilaku, tetap, gaya manajemen, sikap, dan akhirnya mengubah nilai. Selanjutnya, mengelola emosi dalam proses perubahan. Atkinson tahun 1990 menyatakan bahwa selama proses perubahan berlangsung, maka secara emosional manusia mengalami transisi emosi berupa goncangan, penolakan, kekuatan emosi, penerimaan, pengalaman, pemahaman yang sempurna sampai akhirnya mencapai integritas. Ini ada titik-titiknya. Yang pertama ada goncangan, selanjutnya ada penolakan, terus kekuatan emosi, penerimaan, pemahaman sempurna, integritas, dan pengalaman. Selanjutnya ada metode agar karyawan menerima perubahan. Yang pertama itu ada unfreezing, contohnya berikan alasan, empati, dan juga komunikasikan dengan jelas dan baik. Yang kedua ada changing, jelaskan dulu manfaatnya, identifikasi dan pilih champion, mendapatkan masukan dari karyawan, perhatikan waktunya, pelihara keamanan pekerjaan, menyediakan pelatihan, lanjutkan dengan langkah yang terkendali. Dan yang terakhir ada refreezing. Yang pertama itu ada menunjukkan dukungan manajemen puncak atau top management, publikasikan kesuksesan, melakukan koreksi di tengah jalan atau mid-course correction, dan yang terakhir ada membantu karyawan yang mengalami stres. Inovasi menurut para ahli. Yang pertama itu ada Everett M. Rogers yang menyatakan suatu ide, gagasan, praktek atau objek atau benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Selanjutnya ada Stephen Robbins yang menyatakan suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa. Yang ketiga ada Van de Ven dan Andrew H. yang menyatakan pengembangan dan implementasi gagasan-gagasan baru oleh orang di mana dalam jangka waktu tertentu melakukan transaksi-transaksi dengan orang lain dalam suatu tatanan organisasi. Yang keempat ada Kuniyoshi Urabe, inovasi bukan merupakan kegiatan satu kali pukul atau one-time phenomenon, melainkan suatu proses yang panjang dan kumulatif yang meliputi banyak proses pengambilan keputusan di dan oleh organisasi dari mulai penemuan gagasan sampai implementasinya di pasar. Dan yang terakhir ada menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002.
Kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis, nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada dalam produk atau proses produksi. Sekian, terima kasih. Lanjutkan materi sebelumnya, saya Siti Alem Maharani G84190045 akan menerangkan tentang faktor apa saja yang dapat memicu inovasi. Yang pertama ada kreativitas. Kreativitas merupakan proses menggabungkan ide-ide yang unik. Yang kedua adalah inovasi. Inovasi merupakan produk dari kreativitas. Dapat berupa produk, metode, yang akan berguna nanti. Yang kedua adalah inovasi dalam perspektif sistem. Yang pertama ada input, meliputi kreativitas individu, kelompok dan organisasi. Kreativitas lingkungan, proses dan situasi merupakan bagian dari transformasi. Lalu menghasilkan output berupa inovasi produk metode kerja. Inovasi dapat terwujud dengan adanya faktor lingkungan yang dapat memicu terjadinya inovasi. Yang pertama ada variabel struktur. Struktur organik ini memiliki formalisasi, sentralisasi, dan spesialisasi yang rendah, sehingga fleksibel untuk melakukan inovasi. Yang kedua, sumber daya yang melimpah. Manajer mampu memberi inovasi, membiayai dalam melembagakan inovasi, dan menyerap kegagalan dari terciptanya inovasi tersebut. Lalu komunikasi antar unit yang tinggi. Komunikasi yang sering akan mengurai hambatan inovasi. Yang keempat, tekanan waktu minimal. Yang kelima, dukungan kerja dan non-kerja. Faktor selanjutnya adalah variabel budaya. Yang pertama, diterimanya ambiguitas. Jika banyak penekanan pada spesifikasi dan objektivitas, akan menghambat proses kreativitas. Yang kedua, mentoleransi yang tidak praktis. Siapa tahu yang awalnya tidak praktis akan menjadi sebuah inovasi. Lalu yang ketiga, menjaga kendali eksternal hingga minimal. Yang keempat, mentoleransi resiko. Semua ada kesempatan belajar. Yang kelima, mentoleransi konflik, mendorong keragaman berpendapat. Yang keenam, berfokus pada tujuan ketimbang cara. Yang ketujuh, gunakan fokus sistem terbuka. Manajer memantau lingkungan secara cepat dan menanggapi perubahan. Yang kedelapan, memberi umpan balik positif hingga karyawan termotivasi untuk melakukan inovasi. Yang kesembilan, peragakan sikap memperdayakan kepemimpinan. Lalu selanjutnya ada variabel sumber daya manusia. Yang pertama ada komitmen tinggi terhadap pelatihan dan pengembangan. Yang kedua, keamanan pekerjaan yang tinggi. Yang ketiga, orang-orang yang kreatif. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Semoga video kami dapat membantu teman-teman semua belajar. Terima kasih.